Kalau teman-teman tidak punya tim bagus, tapi melawan tim yang penuh bintang, maka belajarlah ke Kroasia. Kalau tim Anda biasa saja, tapi punya mimpi besar untuk jadi juara, maka belajarlah ke Maroko. Ceritanya ada di sini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kembali di vlog bola ya, bersama saya, dan tentu saya berharap teman-teman semua selalu sehat dan semangat menonton bola ya. Akhirnya babak semifinal sudah ada di depan mata. 4 tim sudah memastikan lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Mereka adalah Argentina, Kroasia, Maroko, dan Prancis. Banyak kejutan, banyak drama, banyak kisah menarik dari laga-laga perempat final yang sudah berlangsung. Saya akan menceritakan dulu soal perjalanan masing-masing tim yang lolos ke semifinal Piala Dunia. Seperti yang saya sebut awal, belajar dari Kroasia. Mengapa saya bilang begitu? Karena Kroasia menunjukkan bahwa skuad yang mungkin tidak kalah sebenarnya, skuad biasa yang mungkin kurang mentereng dibandingkan Brazil, masih bisa melawan dan menunjukkan perjuangan Spartan untuk tetap lolos. Teman-teman mungkin sudah nonton saat Kroasia melawan Brazil. Kroasia kalah segalanya. Penguasaan bola Brazil. Brazil memiliki banyak peluang, melepas banyak tembakan. Tapi Kroasia tidak minder. Kroasia tetap konsisten dan fokus. Nah, belajarlah dari Kroasia saat mereka menghadapi Brazil yang dipenuhi pemain bintang, mereka tidak gentar. Tapi permainan Kroasia juga didukung oleh skill yang bagus. Teman-teman lihat saat mereka mendapatkan bola, passing-passing mereka juga pas dan mereka bisa mengontrol bola dengan baik. Inilah yang membuat Brazil frustrasi ya, dan menunggu cukup lama di babak kedua untuk gol dari Neymar. Bukan babak kedua malah, perpanjangan waktu ya, gol dari Neymar. Setelah waktu normal, skor 0-0. Teman-teman lihat bahwa Kroasia fokus dan tetap yakin dengan permainan mereka. Mereka tidak kehilangan konsentrasi. Bahkan saat Neymar mencetak gol pun mereka tidak kehilangan konsentrasi. Mereka tetap fokus dan terus mencari cara untuk mengalahkan Brazil. Dan gol penyeimbang pun akhirnya terjadi ya, sehingga duel harus dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, Kroasia kembali beruntung karena berhasil menang dengan skor 4-2. Kiper mereka Livakovic tampil luar biasa. Jadi itulah mengapa saya bilang belajar dari Kroasia, karena ini bisa jadi motivasi buat tim-tim lain, baik klub atau negara, bahwa kalah kualitas pemain bukan berarti bakal kalah gitu. Kroasia fokus, tapi mereka juga punya kemampuan kontrol bola yang bagus sehingga tidak gagal mengalahkan Brazil. Berlanjut ke duel Argentina melawan Belanda. Duel ini panas. Ada sekitar 48 pelanggaran, luar biasa.
wasit harus mengeluarkan 18 kartu kuning di pertandingan ini. Panas karena ya mungkin sebelum pertandingan sudah dibumbui oleh komentar-komentar antara Louis van Gaal yang menyentil Lionel Messi, atau ada juga omongan dari Angel Di Maria yang menyebut Louis van Gaal pelatih terburuknya. Dan di pertandingan itu luar biasa panasnya. Argentina memimpin dulu 2-0. Tapi entah mengapa Argentina kehilangan fokus di menit-menit akhir dan wasit memberi perpanjangan waktu 10 menit sehingga Belanda bisa menyamakan skor lewat Weghorst. Saya pikir memang banyak kontroversi di laga Argentina Belanda. Contohnya saat Mateu Lahoz sering memberi tendangan bebas kepada Belanda. Makanya kiper Emiliano, wasit berat, terlalu mengada-ngada dengan memberi terus tendangan bebas kepada Belanda sehingga akhirnya tercipta 2 gol balasan yang membuat pertandingan dilanjutkan lewat adu penalti. Dan untungnya Argentina punya kiper yang hebat, Emiliano Martinez, sehingga bisa melaju ke semifinal. Duel yang harus dibicarakan juga yaitu Maroko lawan Portugal. Nah, pasti sejak awal Portugal diunggulkan. Maroko memang kuda hitam. Mereka sudah membuktikan bisa tampil bagus, bisa menyingkirkan Spanyol lewat adu penalti. Dan saat melawan Portugal, Maroko kembali konsisten. Tapi tidak seperti lawan Spanyol, mereka lebih efektif. Mereka bisa melepas satu tembakan yang berhasil menjadi gol gitu ya. Melepas berawal dari sundulan Youssef En-Nesyri ya, yang tak diduga bisa mengelabui Diego Costa, kiper Portugal yang salah antisipasi. Duel ini juga menunjukkan betapa kuatnya Maroko. Maroko punya postur tubuh yang tinggi-tinggi. Mereka mengandalkan pemain asli, tapi yang lahir di luar negeri. Dan pemain-pemain ini seperti Achraf Hakimi, lalu Hakim Ziyech yang lahir di Belanda, Hakimi lahir di Spanyol, Bono lahir di Spanyol, dan beberapa pemain yang lahir di luar negeri. Ini menjadi kekuatan hebat yang mampu mengejutkan dunia. Ini pertama kalinya Afrika lolos ke semifinal, dan setidaknya ini menjadi hadiah manis ya buat Afrika yang selalu terganjal di perempat final atau 16 besar. Setidaknya pernah menyamai Korea Selatan yang juga pernah tampil di semifinal ya. Jadi Maroko membuat kejutan dengan pemain-pemain berbakat yang besar di kompetisi Eropa. Dan pertandingan terakhir yang kita soroti Inggris lawan Prancis. Sekali lagi Inggris sial. Inggris, saya melihat bahwa permainan Inggris luar biasa. Prancis memang beruntung karena mencetak gol terlebih dahulu, terus Olivier Giroud mencetak gol kedua. Padahal Inggris secara permainan mereka lebih bagus. Operan 1-2 mereka begitu rapih. Sayang sekali Harry Kane gagal mengeksekusi penalti dengan baik. Demikian ulasan 4 laga perempat final, dan sekarang kita bicara soal duel semifinal. Kroasia melawan Argentina. Kedua tim pernah bertemu beberapa kali ya. Di 5 pertemuan terakhir,
rekornya cukup sama, Kroasia menang 2 kali, 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Tapi pertemuan terakhir di Piala Dunia, di fase grup Piala Dunia 2018, Argentina kalah 0-3 saat itu. Dan saat ini komposisi pemain, baik Argentina dan Kroasia berbeda. Eee, kedua tim sama-sama merevolusi pemainnya ya. Mungkin ada Ivan Perisic atau Luka Modric, tapi sekarang banyak juga pemain muda seperti Guardiola, Brozovic, dan beberapa pemain, yang 4 tahun lalu belum tampil gitu. Jadi walaupun pernah kalah, tapi belum tentu terulang gitu. Karena pemainnya berbeda, Argentina pun berbeda, kecuali Lionel Messi, hampir seluruhnya berbeda. Mulai dari kiper, bek, tengah, Messi dan Angel Di Maria yang paling senior ya. Sisanya saya melihat baru semua, ada Rodrigo Paul, ada Lisandro Martinez. Jadi kemenangan Kroasia 4 tahun lalu tidak jadi patokan. Tapi Kroasia seperti yang saya sebut awal, ini ada tim yang sangat solid. Mereka susah diganggu konsentrasi mereka. Saat bertahan mereka sangat solid. Dan saat menyerang mereka sangat sabar. Dan seperti yang saya bilang tadi, walaupun kalah kualitas, misalkan kalah penguasaan bola, tapi saat mereka menguasai bola, mereka juga bisa mengontrol permainan dengan baik, sehingga wajib diwaspadai. Duel kedua yaitu Prancis melawan Maroko. Nah, ini juga kalau dilihat di atas kertas ya Prancis lah ya, juara bertahan 2018, unggul segalanya dari atas Maroko. Tapi siapa tahu potensi kejutan, seperti kata pelatih Maroko, Walid Regragui, Maroko ini seperti Rocky Balboa di film Rocky ya, nggak ada yang menduga bisa sejauh ini, tapi satu persatu Maroko berhasil mengalahkannya. Dan bisa saja ya dengan permainan seperti kemarin, pengalaman pemain-pemainnya cukup bagus, koordinasi yang bagus, bisa saja kejutan mengalahkan Perancis dan tampil di final. Demikian teman-teman ulasan saya soal perempat final dan semifinal di Piala Dunia nanti. Dan beri komentar teman-teman, apakah ulasan saya ada yang kurang atau teman-teman punya pendapat lain, silakan tulis di komentar dan jangan lupa share video ini. Terima kasih dan salam olahraga.